Abi anak Mimin ngaku sering lihat Amel di sosmed, bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustika Ratu di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Soehartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosep, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Soehartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan M. Ramdhanu alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu
22 November 2023. Di Krimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Dano, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Dano berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Dano keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosef Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosef, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosef tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosef pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosef ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosef saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosef. Sebab ada ciri khusus jika Yosef masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosef masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter, pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci.
Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi anak Mimin ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustikarato sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustikarato agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustikarato. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosep, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustikarato. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat.
Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang. 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Ariki, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Dano menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Dano, Mimin, Ariki, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Dano berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Dano keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng. Ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosef Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosef, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosef tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosef pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat.
Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal yakin bekas masakan itu adalah sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, Ibu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Rigi. Pengacara Muhammad Dano Ahmad Taufan mengomentari tentang adanya tempat Rigi bekerja yang berkait. Rigi Dewi sempat menjadi suatu karena sulam Fibi memberi HP pada 17 kejadian ini, dan Dewi pun meragukan sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekadar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustika Ratu di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah, yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin,
13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Dano Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Dano semata. Walaupun sebenarnya Dano pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Dano turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Dano juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustikarato. Menurut Taufan, Dano ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Dano juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Dano mendengarkan teriakan Amalia Mustikarato. Dano kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Dano mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Dano menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Jagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Dano, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Dano berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Dano keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan
Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siangkan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano Ahmad Taufan mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi juga lah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah yakni SMA Sarang Panjang.
Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris, Raja Amrullah, ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan, mengatakan kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Siddiq, kuasa hukum Yosep lainnya, menambahkan dalam pemeriksaan Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep, yaitu Amalia, dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater.
Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosef dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi, Aulia, dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosef Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosef Hidayah yakni SMA Sarangpanjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustikarato sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustikarato agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustikarato. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustikarato. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris, Raja Amrullah, ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu, 22 November 2023. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 18 Agustus 2021.
Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng. Ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Siddiq, kuasa hukum Yosep lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter, pengacara Danu tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan.
Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi anak Mimin ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustika Ratu di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Soehartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosef dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosef Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosef Hidayah yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Soehartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado.
Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosep bisa berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Ariki, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosep memasak nasi goreng pukul 1. Namun lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Dano menyebutkan Yosep datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosep, Dano, Mimin, Ariki, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Dano berada di warnet hingga diperintahkan Yosep mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Dano keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosep di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosep lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siangkan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya, tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng.
Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap Ibu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano Ahmad Taufan mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan kasus Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed, bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah, yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustikarato sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustikarato agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan
Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustikarato. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustikarato. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang. 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Jagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya.
Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siangkan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu Ahmad Taufan mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan kasus Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed, bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah, yakni SMA Sarangpanjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia.
Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris, Raja Amrullah, ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu, 22 November 2023. Di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar, 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya.
Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Siddiq, kuasa hukum Yosep lainnya, menambahkan dalam pemeriksaan, Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayat. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siangkan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Ba ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter, pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan kasus Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed, bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti.
Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosef Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosef Hidayah yakni SMA Sarangpanjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu, 22 November 2023. Dari Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar, 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang.
Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng. Ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosep lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter, pengacara Danu tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11.
Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi anak Mimin ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustika Ratu di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosef dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosef Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosef Hidayah yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan M. Ramdhanu alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan
Persoalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Di Krimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Dano, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Dano berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Dano keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosef Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosef, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosef tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosef pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosef ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosef saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosef. Sebab ada ciri khusus jika Yosef masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosef masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter, pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang.
Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekadar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi anak Mimin ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah, yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustikarato sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustikarato agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustikarato. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosep, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustikarato. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti.
Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang. 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratoh, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Ariki, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu 22 November 2023. Di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Ariki, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian, itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosef Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siangkan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosef, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosef tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosef pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosef ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosef saat di rumah.
Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosef. Sebab ada ciri khusus jika Yosef masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosef masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, Ibu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano Ahmad Taufan mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan kasus Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosef dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosef Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosef Hidayah, yakni SMA Sarangpanjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustikarato sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustikarato agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan
Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustikarato. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustikarato. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun, lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu, 22 November 2023. Di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar, 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya.
Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano Ahmad Taufan mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti. Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustikarato. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosep Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosep Hidayah, yakni SMA Sarangpanjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia.
Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris, Raja Amrullah, ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang, 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku saat malam kejadian lagi main game. Bahkan Abi yang mengaku main game hingga pukul 3 mengatakan Yosef memasak nasi goreng pukul 1. Namun lagi-lagi tak melihat langsung, sementara Danu menyebutkan Yosef datang sejak pukul 9 di TKP kejadian. Beberapa kejanggalan inilah yang akan dipastikan pihak kepolisian agar terang lewat rekonstruksi yang digelar di Jalan Cagak, Subang pada Rabu, 22 November 2023. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar 21 November 2023 mengatakan akan menghadirkan 5 tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, Abi untuk memeragakan peradilan kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi akan merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet hingga diperintahkan Yosef mengambil golok. Besok akan tergambar semua. Kita rekonstruksi mulai dari TKP awal di warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya.
Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Siddiq, kuasa hukum Yosep lainnya, menambahkan dalam pemeriksaan, Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep, yaitu Amalia, dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siangkan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya, tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, imbu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur, bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dia ada di konter. Pengacara Dano tuding tetangga Arigi bohong. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Dano, Ahmad Taufan, mengomentari tentang adanya tetangga konter HP tempat Arigi bekerja yang berkaitan dengan kasus Subang. Tetangga konter HP Arigi, Dewi, sempat menjadi sorotan setelah masuk kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Dalam video tersebut, Dewi memberikan kesaksian bahwa Arigi ada di konter HP pada 17 Agustus 2021 malam, atau saat terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dewi pun meragukan jika Arigi sebagai pelaku utama kasus Subang. Menanggapi hal itu, Ahmad Taufan pun meragukan kesaksian Dewi. Ahmad Taufan mengaku khawatir keterangan Dewi mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu alias bohong. Menurut Ahmad Taufan, Dewi bisa saja tidak benar-benar melihat keberadaan Arigi di konter HP tersebut saat malam terjadinya pembunuhan. Ia juga mempertanyakan apakah Dewi benar-benar melihat Arigi atau hanya sekedar mendengar rolling door terbuka kali itu. Ia pun berharap tim penyidik bisa memeriksa Dewi dengan detail mengenai keterangannya yang sempat membuat heboh itu. Diberitakan sebelumnya, tetangga tempat Arigi bekerja, Dewi tidak menyangka jika pria ia kenal itu menjadi tersangka kasus Subang. Menurut Dewi, Arigi berada di konter HP tersebut pada malam pembunuhan ke Subang, tepatnya 17 Agustus 2023 pada pukul 11. Terkait sosok Arigi, Dewi menuturkan bahwa putra Mimin itu adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya Arigi terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan ibu dan adik tirinya itu. Abi, anak Mimin, ngaku sering lihat Amel di sosmed bereaksi saat disebut habisi korban kasus Subang. Kasus Subang berlanjut, pun detik-detik rekonstruksi yang akan dilangsungkan di TKP pada hari Rabu 22 November 2023 jadi sorotan. Ada pengakuan baru dari anak tersangka Mimin Mintarsi, Abi Aulia. Ternyata Abi Aulia diam-diam sering melihat Amalia Mustikarato di sosial media. Abi adalah satu dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Abi Aulia diungkap tersangka Muhammad Ramdhanu ikut mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amel di malam kejadian. Saat itu menurut Danu, Abi dan kakaknya Arigi datang ke TKP pada tengah malam. Danu bahkan mengatakan kalau Abi dan Arigi mengenakan pakaian sweater. Pada keterangannya, Danu juga menjelaskan bahwa Abi pada malam itu mencoba memundurkan mobil Alphard milik Tuti. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi beberapa waktu lalu. Abi jugalah yang diduga sebagai pengendara Alphard yang parkirnya kurang baik. Tak hanya itu, Abi dan Arigi juga ikut membantu Yosep dan Danu mengangkat jasad Tuti.
Mereka bersama-sama menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke gerasi lewat pintu belakang. Kemudian Abi Aulia dan yang lainnya menggendong jasad Tuti untuk diangkat ke bagasi. Masih berdasarkan pengakuan Danu, Abi di malam kejadian itu terlihat membenturkan kepala Amel ke tembok. Mendengar hal itu, Abi pun tampak tertawa. Diungkap oleh Abi Aulia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu. Ia menuturkan bahwa dirinya mengenal Amel dari ayah sambungnya Yosef Hidayah. Namun ia mengaku mengenal wajah Amel dari sosial media. Mendengar hal itu, Abi pun kemudian buru-buru memberi penjelasan. Saat itu menurutnya barulah ia melihat sosok Amel di sosial media tersebut. Abi mengaku kalau dirinya bersekolah di yayasan milik Yosef Hidayah yakni SMA Sarang Panjang. Meski begitu, kata dia, ia tak pernah mendapat informasi soal Amalia. Keji, ternyata Danu ikut siksa Amel. Tak hanya gotong jasad saat kasus Subang, pegang tangannya. Tersangka kasus pembunuhan Subang, Danu akhirnya berikan pengakuan baru. Tak hanya memindahkan jasad, rupanya Danu juga sempat ikut menyiksa Amalia Mustika Ratu sebelum akhirnya tewas. Danu mengaku disuruh Yosef untuk memukul dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu agar tidak berontak. Dikutip dari Tribun Trends, penyidik Polda Jabar memantangkan adegan. Kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik mendatangkan TKP kasus Subang di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin 13 November 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindakan kekerasan pada Tuti dan Amel. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Selain itu, Danu juga ikut membantu Yosef, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Sebelumnya, Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengarkan teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amrullah ini sedang sekarat. Misteri suara motor Yosef di rumah Mimin di dalam mencekam kasus Subang. Polisi gelar rekonstruksi. Mimin, suara motor Yosef terdengar oleh anak tirinya Abi saat baru datang di rumah Mimin Mintarsi di malam naas kematian ibu anak di Subang. 18 Agustus 2021 pukul 9. Keterangan Abi ini kontradiktif dengan Emram Dado alias Dado. Sebab sebelum mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, mereka makan pecel lele. Jika benar, maka Yosef bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keterangan Abi ini sebagai alibi atas tuduhan bahwa dia berada di TKP bersama ibu dan Arigi, namun terkesan janggal karena Abi mengaku